Kembali bersama kami dalam IDEX Session Closing. Pandemi tidak menghalangi fintech untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Wabah COVID-19 justru menjadi momentum bagi para pelaku di sektor ini untuk berinovasi serta memberikan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Lantas seperti apa perkembangan dan kesadaran fintech di masyarakat saat ini? Kita lihat dalam grafis yang pertama pemirsa, di mana ini merupakan kesadaran terkait dengan produk fintech ataupun product awareness dari fintech. Dompet digital ini 82,2%, ini juga biasanya kita pakai dalam aktivitas ataupun transaksi sehari-hari ya dengan berbagai platform penyedia dompet digital. Kemudian pay later 72,5% yang juga cukup memudahkan dalam aktivitas pembayaran. Kemudian investasi 57,3% yang juga di tengah pandemi ini semakin digandrungi terutama kaum millennials, dan juga ada pinjaman modal kerja yang memang biasanya ini berasal dari pihak perbankan 45,3%. Awareness terhadap produk-produk fintech sudah cukup tinggi dengan berbagai kategori tadi, dan ini kami himpun dari Daily Social. Financial technology atau fintech telah menjadi opsi bagi mereka yang melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Perannya semakin krusial di berbagai keterbatasan. Karena itu tidak sedikit yang optimistis bahwa fintech punya masa depan cerah pasca pandemi. Dan tidak hanya mengetahui, pemahaman responden terhadap produk fintech ternyata menjadi dorongan untuk menggunakan platform keuangan digital. Dan dengan semakin mudahnya aktivitas ekonomi menggunakan basis digital, membuat masyarakat mulai mempertimbangkan untuk menggunakan produk fintech guna menunjang kebutuhan. Lantas apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan produk fintech di masyarakat? Informasinya di grafis berikutnya, pemirsa. Kita lihat faktor pertimbangan penggunaan produk fintech. Yang pertama adalah sesuai kebutuhan masyarakat sebesar 70,7%. Kemudian produk yang terpercaya juga menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menggunakan produk-produk fintech dengan persentase 68,3%. Adapun efektivitas waktu atau penghematan waktu ini juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menggunakan produk fintech dengan persentase mencapai 67,8%. Dan faktor berikutnya yang juga ini terus dikembangkan oleh berbagai penyedia financial technology adalah mudah digunakan, fitur yang easy to use. Ini juga menjadi salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan orang untuk menggunakan fintech dengan persentase sebesar 60,6%. Ya, pemerintah memiliki target besar yang berkaitan dengan industri fintech. Pemulihan ekonomi tampak menjadi yang utama saat ini. Namun jauh sebelum pandemi masuk ke Indonesia, pemerintah melihat fintech sebagai salah satu media yang dapat membantu percepatan inklusi keuangan di seluruh negeri. Sebab itu para pembuat kebijakan terus memperhatikan perkembangan fintech, mulai dari inovasi hingga risikonya untuk melindungi para konsumen. Dan majunya ekonomi digital turut mendorong industri financial technology atau fintech semakin berkembang. Seperti apa perkembangannya sejauh ini? Kita lihat informasinya di grafis berikutnya, pemirsa. Di mana ini dari sisi penyaluran pinjaman fintech lending di tahun 2021. Kita ke bulan Januari, di mana penyaluran pinjaman fintech lending mencapai 159,56 triliun rupiah. Kemudian di Februari 169,51 triliun rupiah terlihat mengalami peningkatan. Adapun di bulan Maret 2021 peningkatan semakin pesat di mana penyaluran pinjaman mencapai 181,67 triliun rupiah. Dan di Februari 2021 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, 147 pelaku fintech pinjaman online ini terdaftar, kemudian 137 fintech konvensional terdaftar dan berizin, dan 10 fintech syariah terdaftar dan berizin. Industri fintech P2P lending lebih cepat pulih dibandingkan industri jasa keuangan lainnya dari dampak pandemi. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan yang terjadi dalam penyaluran pinjaman serta kualitas pinjamannya. Pemulihan yang cepat di industri fintech dikarenakan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan tersebut lebih memudahkan pelayanan yang terjadi di kala pandemi yang tentunya disertai dengan berbagai keterbatasan. Dan pemirsa, semakin pesatnya kemajuan teknologi finansial tentu harus dibarengi dengan keamanan data, di mana rentannya keamanan data sering terjadi dan menyebabkan kebocoran yang disebabkan maraknya fintech ilegal. Seberapa banyak sebetulnya fintech ilegal hingga sejauh ini, pemirsa? Data-datanya kita coba paparkan, kita lihat bersama di grafis berikutnya.
Di mana ini jumlah fintech lending ilegal berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan. Di tahun 2018 sebanyak 404 fintech ilegal, kemudian di 2019 1.490 fintech ilegal, 2020 1.026 fintech ilegal, dan di April 2021 data sementara menyatakan ada 270 fintech lending ilegal. Ya, maraknya kebocoran data dampak fintech ilegal terlihat sering terjadi di kalangan masyarakat. Di sisi lain, Satgas Waspada Investasi terus berupaya dalam memblokir sejumlah fintech peer-to-peer lending ilegal. OJK bahkan terus menghimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan tentunya tingkat keamanan data tidak terlepas dari literasi masyarakat yang memang harus terus-menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan ini tidak hanya menjadi kewajiban satu pihak tapi merupakan kewajiban dari seluruh stakeholder yang tentunya bergerak di industri finansial teknologi agar semakin memberikan faktor keamanan dan juga kenyamanan di saat yang sama. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali setelah jeda dengan informasi lainnya.